Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya, atas karunia-Nya. Pada kesempatan di pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan, ya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan itu harus kita syukuri, yaitu dengan cara belajar atau menuntut ilmu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Kemudian tidak lupa selalu menjaga amalan yaumi, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian tilawatul Quran, dan murajaah hafalannya. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-6, yaitu materi tentang sifat terpuji, yaitu jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman buka bukunya di halaman 81 bagian A. Menjadi orang yang jujur. Kemudian menjadi orang yang jujur bagian yang pertama. Kejujuran sebagai cermin keimanan. Kita meyakini bahwa kejujuran merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau qaulan sadida. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Kemudian yang kedua, yaitu makna kejujuran dan contohnya. Jadi kejujuran harus dihadirkan di dalam semua urusan kita, baik ketika berhubungan dengan Allah, diri sendiri, maupun dengan orang lain. Yang bagian A, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah artinya menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkannya, sebab keimanan kepada Allah mengandung arti kesiapan untuk taat kepadanya. Contoh jujur kepada Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang bagian B, yaitu jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya berdisiplin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dirinya. Misalnya ingin menjadi orang pandai, maka kejujuran kepada diri sendiri harus membuat kamu rajin belajar. Kemudian yang C, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain artinya melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Melakukan kebenaran kepada orang lain misalnya dengan cara menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepadamu. Harus menjalankan amanah atau titipan yang disampaikan oleh orang lain.
Kemudian kita lanjutkan yang bagian B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang bagian pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cermin daripada keimanan. Kita meyakini bahwa sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta contohnya. Yang A, hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah orang tua kita, ya. Mereka wajib dihormati dan dipatuhi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah. Ibu telah mengandung dan melahirkan kita, dan bersama ayah telah mengasuh serta membesarkan kita. Kemudian yang B, hormat dan patuh kepada guru. Ketika di sekolah, guru menggantikan posisi orang tuamu. Jadi yang mendidik anak sebenarnya merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Akan tetapi karena orang tua tidak selalu mampu mendidik anak, kewajiban itu dilimpahkan kepada guru di sekolah. Kemudian kita lanjutkan yang bagian C, yaitu saling menghargai sesama manusia. Yang pertama, saling menghargai sebagai cermin keimanan. Kita meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama manusia adalah ajaran Allah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan cerminan dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, yaitu makna saling menghargai dan contohnya. Jadi saling menghargai artinya tidak merendahkan orang lain karena sifat-sifat yang alamiah dirinya. Misalnya seorang teman kulitnya berwarna gelap, warna kulit itu tidak menjadi sebab rendahnya harkat dan derajat seseorang, hingga kita tetap menghargainya sebagaimana kita menghargai teman yang berkulit putih. Yang A, menghargai orang lain sesuai usianya. Sikap saling menghargai itu dilakukan dalam bentuk perlakuan kepada orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, dan
bersikap wajar kepada orang yang usianya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, dia bukan dari umat kami. Hadis Abu Daud. Kemudian yang B, menghargai agama orang lain. Menghargai sesama manusia juga harus dilakukan kepada orang yang berbeda agamanya dengan kita. Kemudian yang C, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang seringkali tidak bisa diseragamkan, sehingga setiap kepala cenderung memiliki pendapat sendiri. Perbedaan pendapat itu umumnya terjadi dalam hal-hal yang merupakan hasil olah pikir ijtihad manusia. Misalnya dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi ada orang yang melaksanakan kunut, ada yang tidak. Jadi masing-masing memiliki dalil yang kuat untuk saling menghormati pendapat orang lain. Itu dibuktikan dengan sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, kita harus mendengarkan dan mengikuti nasihat dari orang tua, guru, dan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, rajin mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dengan seksama pelajaran guru di dalam kelas. Kemudian yang keempat, mendengarkan pembicaraan orang lain dan tidak memotong pembicaraannya. Kemudian yang terakhir, kelima, mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain meskipun orang yang menyampaikannya lebih mudah. Demikian materi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami. Dan selanjutnya silakan teman-teman kerjakan latihan soal yang esai adalah halaman 89 dan dilanjutkan latihan halaman 90 dan 91. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.